Ada beberapa ulama yang mendasarkan bahwa apa dasarnya itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena begini, inna ikhtiyarallah lahu wa muradahu minhu khairul lahu min ikhtiyarihi li nafsihi wa muradihi laha. Karena pilihan-pilihan Allah itu dan keinginan Allah itu jauh lebih baik daripada pilihan-pilihan kita dan keinginan-keinginan kita. Jadi tentu Allah lebih tahu dan lebih ngerti mana yang lebih baik. Sehingga ada sebuah athar yang diwahyukan kepada sebagian para nabi itu yang menyampaikan bahwa Allah menyampaikan bahwa anzaltu bi abdi, saya itu menurunkan terhadap hambaku itu balai, yaitu cobaan. Apa cobaan itu sakit, apa cobaan itu kemiskinan, apa cobaan itu pas-pasan misalnya, atau cobaan itu lalu tidak bisa berjalan dan macam-macam. Nah itu fada'ani, kemudian hamba itu ketika dicoba lalu dia berdoa kepadaku, famatultuhu bil ijabah, kemudian Allah itu menunda untuk mengabulkan doanya. Fasyakani, kemudian dia mengadu kepadaku. Hamba itu mengadu karena kok tidak segera dikabul itu. Maka fakultu, saya katakan, abdi kaifa arhamuka min syai'in bihi arhamuka, wahai hambaku, bagaimana saya itu melepaskan kamu dari bala itu, sementara cobaan itu atau bala itu adalah kasih sayang saya kepada engkau. Nah, bagaimana saya membuang itu sementara itu kasih sayang? Sama dengan orang sakit, bagaimana Allah mau mencabut sakit itu? Orang sakit itu sebuah kasih sayangnya Allah terhadap yang si sakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahmatullah, kita lanjutkan ke hikmah yang ke-8. Jadi 2 hikmah sudah kita bahas tentang doa. Nah, sekarang hikmah yang ke-8. Ibnu Athaillah mengatakan, idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha illa in qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Apabila Allah membuka untuk kamu salah satu bentuk makrifah kepada Allah, salah satu bentuk mengenal Allah. Kalau sudah Allah memberikan makrifat kepada kamu, fala tubali ma'aha illa in qalla amaluka, maka kamu tidak perlu risau dengan karunia makrifah itu. Risau jika amalmu sedikit. Jadi walaupun amalnya sedikit, kalau lalu dibarengi dengan makrifat kepada Allah, itu tidak perlu dirisaukan. Fa innahu, karena sesungguhnya, ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika, karena Allah itu tidak membuka makrifah untuk kamu itu kecuali Allah menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Artinya memberikan pengetahuan terhadap kamu.
Ketika Allah memberikan ma'rifah, artinya Allah menginginkan untuk mengenalkan Allah kepadamu, sehingga kamu kenal terhadap Allah. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Bukankah engkau tahu sesungguhnya ma'rifah itu, mengenal Allah itu adalah karunia Allah terhadap kamu, artinya pemberian Allah terhadap kamu. Wal amal, sedangkan amal-amal kamu itu anta muhdiha ilaihi, itu engkau mempersembahkan amal itu kepada Allah. Sedangkan kalau ma'rifah itu pemberian Allah. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Selanjutnya, mana yang lebih mulia, sesuatu yang engkau persembahkan kepada Allah dengan sesuatu yang Allah berikan kepadamu, Allah karuniakan kepada engkau. Artinya begini, bahwa ketika Allah mengkaruniakan makrifah kepada seseorang dengan jalan tertentu misalnya, maka tidak perlu dirisaukan karena jalan yang dibuat oleh Allah itu ternyata membuat kamu tidak bisa beramal dengan maksimal. Itu tidak perlu dirisaukan. Contohnya seperti apa? Orang diberikan sakit oleh Allah, diberikan sakit, tentu berbeda dengan orang yang sehat. Amal-amal tentu tidak maksimal karena diberikan sakit oleh Allah. Nah, karena karena diberikan sakit itu, maka ada bagian-bagian dari amal itu yang terhalang. Tetapi kalau sakit itu menjadi sababun li ma'rifatillah bisifatihi kalutwil wal kahri wa ghairihima, kalau itu menjadi sebab kamu mengenal Allah, itu lebih baik, lebih bagus. Artinya begini, ada orang yang diberikan sakit oleh Allah, giliran sakit dia justru sadar bahwa sakit ini adalah karunia Allah. Sakit ini karunia Allah, bahwa sakitnya saya itu tetap pekerjaannya Allah, sehingga orang itu menjadi senang karena Allah yang berbuat. Nah, sebelum itu saya jelaskan tentang ma'rifah. Ma'rifah ini paling tidak ada dua bagian. Ada ma'rifatul ammah, ada ma'rifatul khassah. Ma'rifatul ammah itu ma'rifatnya orang awam itu, dan ini wajib. Orang mengenal Allah melalui Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Allah itu misalnya lalu maha pemberi rezeki. Allah itu maha mengetahui. Nah, itu orang-orang beriman harus tahu itu. Nah, itu bagian dari ma'rifah. Ma'rifat yaitu termasuk ma'rifatun ilmiah. Ma'rifat yang dasarnya itu tahu dia. Tahu. Jadi Allah, bahwa yang memberikan rezeki itu Allah, bahwa yang lalu menakdirkan sesuatu ya Allah, bahwa dikarunia anak misalnya itu Allah. Nah, itu sadar, itu telah tahu tentang itu. Nah, itu sebatas tahu, itu namanya ma'rifatul ammah atau ma'rifatul ilmiah. Nah, dan itu orang beriman harus tahu itu. Harus tahu semua, dan ini harus tahu, wajib tahu. Jadi mengenal Allah dalam ruang lingkup ini tahu. Jadi ma'rifatul ammah namanya. Jadi orang awam itu pun tahu bahwa Allah itu maha suci, bahwa Allah itu maha mengetahui, bahwa Allah maha kasih sayang, itu tahu. Bahwa Allah maha pemberi rezeki, tahu. Tetapi kalau ma'rifatul khassah, ma'rifat
khusus itu adalah itu ma'rifatun dauqiyatun. Jadi dia tahu dengan dauknya, dengan rasanya. Jadi begini, dia tahu bahwa Allah itu pemberi rezeki, sehingga sadar betul ketika dia rezekinya banyak ya dari Allah, ketika rezekinya yang segitu ya dari Allah juga. Sadar betul itu, bukan hanya sekedar tahu, tapi memang sadar betul. Kayak orang yang tidak pernah minum madu, mesti ketika ditanya madu gimana, pasti jawab manis, karena orang sepakat kalau madu itu enak, manis, dan sepakat bahwa rasanya juga enak. Sepakat. Artinya ini makrifah khassah. Tetapi ketika dia merasakan ternyata yang diceritakan orang itu betul, rasanya memang enak, nah itu namanya ma'rifatun dauqiyah. Jadi dia merasakan betul bahwa manisnya itu betul. Nah, kayak orang yang kawin misalnya, orang kawin itu enak, orang nikah enak. Dia tidak pernah nikah, ya sepakat bahwa nikah itu ya enak, yang menyenangkan, sepakat dia, meskipun tidak pernah kawin. Nah, orang yang sudah kawin bukan hanya sekedar tahu, dia merasakan nikmatnya orang kawin atau orang nikah itu, merasakan nikmatnya itu. Nah itu perbedaan antara ma'rifatud dauqiyah atau ma'rifatu dan ma'rifah ma'rifah ammah ya, ma'rifah ilmiah, jadi sekedar tahu saja, dengan ma'rifah yang betul-betul merasakan. Nah, yang dimaksud di sini adalah ma'rifatun dauqiyah, merasakan. Orang diberi sakit oleh Allah, tentu dia punya keterbatasan untuk melakukan amal-amal. Tetapi kalau dia sadar bahwa ini adalah ketika saya sakit yang memang Allah yang menakdirkan saya sakit, dan dia merasa misalnya ketika sholat bahwa dia sholat kepada Allah misalnya, dia sadar betul, merasa betul, bukan hanya sekedar tahu, merasa betul. Nah, dan dia merasa nyaman dengan itu. Nah, orang seperti inilah yang dimaksud, kalaupun dia tidak bisa melakukan dengan maksimal, itu sudah luar biasa, karena sakitnya dia lalu mengerjakan amalan yang sedikit tapi dibarengi dengan ma'rifat kepada Allah, kenal dengan Allah. Nah, berbeda dengan orang yang lalu diberikan sakit oleh Allah, diberikan sakit. Nah, ketika sakit itu dia itu lalu menggerutu dan macam-macam, lalu kecewa betul, ya sedih betul, ya marah-marah dengan adanya penyakit. Nah, ini tidak termasuk itu. Jadi tidak termasuk orang yang lalu tidak perlu risau dengan amalnya yang sedikit. Jadi misalnya ada orang sakit tidak bisa ke masjid karena tidak bisa bangun, dia sakit. Nah, dia lalu merasakan bahwa sakit itu memang karunia Allah, pemberian Allah, dan dia senang saja kepada Allah karena yang memberi itu Allah. Senang kepada Allah. Tetap ujian itu diterimanya dengan kesungguhan. Maka sakitnya ketika dia melakukan amalan yang sedikit, yang disertai dengan ma'rifah kepada Allah, dengan keyakinan dan rasa bahwa itu adalah karunia Allah, maka itu lebih baik daripada orang yang beramal tetapi tidak merasakan kehadiran Allah, tidak merasa kehadiran Allah. Nah, itu yang dimaksud. Karena apa? Karena kalau orang diberikan ma'rifah itu adalah karunia Allah. Kadang orang itu dibuat sadar oleh Allah setelah diberikan cobaan. Diberikan cobaan baru sadar. Nah, ketika sadar itulah yang dikatakan ma'rifah itu. Nah, kesadaran itulah yang lalu dikatakan ma'rifah.
Jadi dia lalu yakin betul bahwa Allah itu yang betul-betul zat yang maha kasih sayang. Allah itu zat yang betul-betul berkuasa. Nah, kadang orang yang lalu misalnya kaya raya lupa terhadap Allah, lalu Allah menguji, jatuh dia dari kekayaan itu menjadi orang yang tidak mampu. Tapi dia sadar betul. Nah, itu karunia Allah yang luar biasa. Karunia Allah yang luar biasa. Karena orang itu kalaupun banyak beramal, itu kan ada orang yang beramal begitu ikhlas, ada yang beramal itu tidak ikhlas. Ada orang yang beramal itu nyaman, ada yang beramal itu tidak begitu nyaman. Karena ada orang sholat itu ya terpaksa karena itu kewajiban saja. Ada orang yang sholat ya begitu senang. Nah, kalau dibandingkan orang yang sedikit amalnya tapi dia menyadari betul bahwa itu penyakit dan ujian itu adalah karunia Allah, itu luar biasa. Karena cobaan-cobaan Allah itu tentu ada hikmah di balik itu. Dan amal itu kan sebenarnya kita mempersembahkan kepada Allah, artinya melakukan amal itu kepada Allah. Sedangkan kalau ma'rifah ini, orang yang diberikan cobaan oleh Allah terus dia kenal kepada Allah dengan melalui cobaan itu, sebab cobaan itu, maka itu karunia luar biasa dari Allah. Nah, ada beberapa ulama yang mendasarkan bahwa apa dasarnya itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena begini. Inna ikhtiyarallah lahu wa muradahu minhu khairul lahu min ikhtiyarihi li nafsihi wa muradihi laha. Karena pilihan-pilihan Allah itu dan keinginan Allah itu jauh lebih baik daripada pilihan-pilihan kita dan keinginan-keinginan kita. Jadi tentu Allah lebih tahu dan lebih ngerti mana yang lebih baik. Sehingga ada sebuah athar yang diwahyukan kepada sebagian para nabi itu yang menyampaikan bahwa Allah menyampaikan bahwa anzaltu bi abdi, saya itu menurunkan terhadap hambaku itu balai, yaitu cobaan. Apa cobaan itu sakit, apa cobaan itu kemiskinan, apa cobaan itu pas-pasan misalnya, atau cobaan itu lalu tidak bisa berjalan dan macam-macam. Nah, itu fada'ani. Kemudian hamba itu ketika dicoba lalu dia berdoa kepadaku. Famatultuhu bil ijabah. Kemudian Allah itu menunda untuk mengabulkan doanya. Fasyakani, kemudian dia mengadu kepadaku. Hamba itu mengadu karena kok tidak segera dikabul itu. Maka fakultu, saya katakan, abdi kaifa arhamuka min syai'in bihi arhamuka. Wahai hambaku, bagaimana saya itu melepaskan kamu dari bala itu, sementara cobaan itu atau bala itu adalah kasih sayang saya kepada engkau. Nah, bagaimana saya membuang itu sementara itu kasih sayang? Sama dengan orang sakit, bagaimana Allah mau mencabut sakit itu? Sakit itu sebuah kasih sayangnya Allah terhadap yang si sakit itu. Nah, inilah yang lalu membuat orang-orang yang dikaruniai cobaan oleh Allah itu ya senang, ya tetap bahagia kepada Allah, merasakan nikmat gitu. Sehingga kalau lalu Hakim At-Tirmidzi, ada At-Tirmidzi ahli hadis, ada At-Tirmidzi, Hakim At-Tirmidzi namanya, itu ahli sufi ya, orang yang dekat kepada Allah. Ya, satunya ahli hadis, satunya ahli dalam bidang tasawuf. Nah, kalau ahli Hakim At-Tirmidzi mengatakan bahwa fasarat al-illatu indi nikmatan. Penyakit itu kalau menurutku, katanya Tirmidzi, itu ya nikmat karena itu pemberian Allah dan itu kasih sayangnya Allah terhadapku.
Wasarat nikmatu minnatan, dan nikmat itu ya karunia Allah, karunia pemberian Allah. Wasarat al minnatu amalan. Jadi dan karunia itu yang memang kita harapkan, karunia itu yang kita harapkan. Sehingga katanya At-Tirmidzi, maka orang-orang menjadi senang terhadap Allah, tetap senang kepada Allah meskipun diberi apa saja. Nah, inilah orang yang lalu dikaruniai ma'rifah kepada Allah, jadi kenal kepada Allah. Nah, ada seorang yang dipanggil sebagai Abu Khayyar namanya. Abu Khayyar ini termasuk budak yang tidak dimerdekakan oleh tuannya. Jadi lama dia tidak dimerdekakan, sampai jasadnya itu penuh dengan kusta, penuh kusta. Jasadnya, seluruh jasadnya kusta. Tetapi aninya waraihatul mis. Jadi tetapi ada bau misik pada dia, bau harum ya. Tetapi tetap dia kena kusta. Lalu yang meriwayatkan cerita ini lalu menyampaikan, ra'aitu yusalli 'alal ma' thumma laqaitu ba'dahu. Saya itu suatu saat melihat dia bersolat di atas air. Jadi termasuk orang yang dikaruniai karamah oleh Allah, bisa sholat di atas air. Jadi, atas takdir dan kehendak Allah tentu orang ini bisa sholat di atas air. Setelah saya bertemu kepada dia itu sakit kusta, dan melihat dia bisa sholat di atas air, nah ketemu lagi itu dia berubah, sakitnya itu menjadi sakit belang. Lalu bertanya, yang bertanya ini agak cangkolang sebenarnya. Dia mengatakan begini, ya sayyidi, ka'anna Allah ta'ala lam yajid lil bala'i mahallan min a'da'i hatta anzalahu bikum wa antum khassatu awliyaihi. Yang bertanya ini begini, ya sayyidi, seakan-akan kamu yang sakit dari sakit kusta, belum sakit kusta ganti sakit belang, sehingga ngepul penyakit ditumpahkan kepada kamu. Seakan-akan Allah itu kok yang tidak punya tempat untuk memberikan penyakit terhadap musuh-musuh Allah, musuhnya ini, orang ini, seolah-olah penyakit itu ya kok ditumpahkan ke kamu saja ya. Sementara kamu itu adalah termasuk min auliyaillah, termasuk wali-walinya Allah. Lalu orang ini mengatakan, uskut, diam, jangan begitu, diam, la taqul dzalik, jangan mengatakan seperti itu. Li'annahu lamma asrafana ala khazainil ata lam najid indallahi syai'an asrafa wala aqraba ilaihi minal bala. Dia mengatakan bahwa jangan mengatakan begitu, karena Allah memberikan kemuliaan itu kepada kami, katanya, dengan pemberian yang berupa ujian-ujian itu. Ujian itulah yang lalu mendekatkan saya kepada Allah, menjadikan saya mulia. Nah, ada orang yang justru lebih dari itu, katanya, lebih dari saya, yaitu seorang orang laki-laki itu yang termasuk orang zuhud, sudah zuhud, ahli ibadah, sudah ahli ibadah, imamul aulia, pemimpin para waliullah, ya, pemimpin para waliullah. Ini dagingnya itu bernanah, jadi tubuhnya itu bernanah dan nanah yang mengalir, sekaligus ada nanah yang bercampur darah seluruh tubuhnya, sehingga lalu lalat dan semut itu mengerumuni, ya, jadi mengerumuni seluruh tubuhnya. Tetapi
tetapi fa idza kana al-lailu lam yaqna bi dzikrillah wa syukrihi ala ma a'tahu minar rahmati. Orang ini tetapi kalau malam bukan hanya dia berzikir kepada Allah dan bersyukur terhadap semua karunia Allah. Bukan hanya itu saja yang dilakukan, tetapi dia menyandarkan tubuhnya ke besi, lalu menghadap kiblat. Dia sholat sampai salat malam itu sampai terbit fajar. Jadi dia saking senangnya kepada Allah, saking bahagianya dia kepada Allah, saking nyamannya kepada Allah, bukan hanya dia berzikir kepada Allah, bukan juga hanya sekedar bersyukur kepada Allah atas semua rahmat itu. Rahmat ya balanya ya rahmat, ujian dari Allah ya tetap rahmat itu. Jasadnya yang penuh nanah dan darah yang mengalir serta dikerubuni lalat dan semut itu. Tapi dia malah menyandarkan tubuhnya ke besi untuk menguatkan dia bisa tetap sholat dan berdiri satu malam untuk sholat menghadap kiblat dan sholat menghadap Allah. Ini satu kesenangannya, kebahagiaan, karena dia memandang bahwa cobaan-cobaan itu adalah tetap menjadi karunia Allah dan pemberian Allah. Inilah yang orang dikatakan amalnya sedikit itu yang dikerjakan dengan ma'rifah kepada Allah, kenal dengan Allah, ma'rifat dauqiyah yang dimaksud, ma'rifat kenal dengan Allah, itu tetap lebih baik dari amalnya orang yang dilakukan banyak tetapi tidak kenal kepada Allah, tidak kenal, tidak merasakan, tidak merasakan. Jadi kalau orang lalu diberi sakit oleh Allah, lalu dengan sakit itu dia sadar, oh ini karunia Allah, yang ini adalah pekerjaannya Allah, bahwa tidak ada yang bisa melakukan apa-apa kecuali Allah. Dia sadar betul itu. Dia sadar betul. Oleh karena ini pemberian Allah, ini pekerjaannya Allah, tentu Allah itu maha baik, tentu Allah itu maha rahmat. Oleh karena itu ini kasih sayang Allah yang diberikan kepada kami, maka tentu kami akan bahagia sekali dengan itu. Nah itu luar biasa. Ini yang dikatakan bahwa orang itu telah diberi karunia yang lebih dari apa yang kebanyakan orang terima, yaitu berupa ma'rifah kepada Allah. Artinya begitu sangat berharganya orang yang kenal kepada Allah itu. Jadi ketika sudah kenal kepada Allah, maka segalanya begitu nikmat, begitu nikmat. Jadi apapun yang dikerjakan, maka itu akan terasa bahwa itu adalah semata-mata kebaikannya Allah. Ada seorang anak yang dia tekun, dia rajin, tetapi Allah menakdirkan dia untuk gagal ya. Takdir Allah dia gagal. Dia nangis betul karena sampai dia mengatakan, kenapa Allah menjatuhkan ini, menimpahkan ini kepada saya? Kenapa menimpahkan ini semua? Lalu orang tuanya itu nangis dan takut. Menangisi itu bukan menangisi kegagalan itu, karena dalam anggapannya bahwa kegagalan itu adalah karunia Allah bagi dia. Bagi orang tuanya itu kegagalan itu ya sudah karunia Allah. Yang dia tangisi adalah bahwa mengapa anak ini lalu tidak sadar. Dia justru takutnya kepada Allah, takut bahwa kalau karunia itu dibalik menjadi tidak karunia. Takutnya kepada Allah dia luar biasa. Karena anak ini sudah sedemikian tidak terima dengan apa yang Allah takdirkan itu. Nah ini takut justru bukan dia kasihan karena anak itu tidak lulus, enggak. Kasihan karena khawatir Allah itu tidak suka dengan protes dia yang lalu tidak terima dengan takdir Allah.
Nah, ini bagian dari cara kita menyadari bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah, semua ujian yang Allah takdirkan itu semuanya karunia Allah, sehingga kita hidup itu menjadi nikmat dan bahagia. Kita hidup itu menjadi nyaman karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Dan memang kenyataannya memang seperti itu. Sehingga dulu ada seorang ulama yang lalu diberi penyakit, itu tidak bisa bangun-bangun. Biasanya kalau orang itu kan mengatakan begini, itu sakit, dosa apa yang telah dilakukan kok ya sakit tidak sembuh-sembuh. Biasanya orang kadang begitu. Itu keliru, sangat keliru. Karena kadang Allah memberikan sakit itu, coba ada seorang ulama yang solih, sakit itu tidak bisa bangun-bangun, ya kencengnya di situ, ya ngingiknya di situ, di tempat itu. Suatu saat sahabat-sahabatnya itu istilahnya kasihan betul. Kenapa kok kamu seperti ini? Kenapa kok ya terjadi seperti ini? Itu sahabat-sahabatnya ngeluh seperti itu semua. Lalu dia bilang, ini karunia Allah yang luar biasa terhadap saya. Karena pemberian Allah ini menyebabkan saya makrifah kepada Allah. Saya menjadi kenal kepada Allah. Dan setiap saat malaikat berkunjung ke tempat ini. Dan saya bertemu dengan malaikat. Jadi dia senang. Jadi Allah memberikan ujian tapi memberikan satu kelebihan juga. Sehingga tidak ada yang lalu karunia Allah itu, ujian Allah yang cuma-cuma, tidak ada. Mesti Allah memberikan kelebihan. Sehingga itulah yang dimaksud bahwa kalau orang sakit lalu dia tabah dengan kesakitannya, penyakitnya itu tabah dia dengan penyakitnya dan dikembalikan kepada Allah ini sebagai karunia Allah, maka Allah itu darahnya itu diganti darah yang baru, dagingnya itu diganti dengan daging yang baru. Ini hadis. Sehingga yang lalu itu sudah dianggap selesai, diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya, dia tinggal beramal selanjutnya. Inilah makanya yang dimaksud bahwa orang yang sakit lalu tabah, lalu dia senang kepada Allah dan bahagia betul dengan Allah, itu diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Sehingga kalau ada orang sakit, terus sakit sampai meninggal pun dia sakit, kalau dia tabah dan senang kepada Allah, diampuni. Jangan lalu menghukum bahwa dia sakit tidak bisa sembuh-sembuh ya karena dia banyak melakukan dosa. Tidak perlu menyampaikan begitu. Karena itu kadang menjadi karunia Allah dan jalan Allah membuat dia bahagia dan terampuni dosa-dosanya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Jadi itu ada? Tidak ada. Jadi itu yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah. Yang penting adalah ma'rifahnya itu, kenalnya kepada Allah, itu yang menjadi penting. Apalagi kalau tidak sakit, rajin beribadah lalu ma'rifah kepada Allah, itu sangat baik. Tetapi kalau ibadah lalu tidak kenal kepada Allah sama sekali, artinya dauknya tidak mengenal Allah, yaitu ada masalah. Artinya perlu kita belajar untuk bagaimana merasakan dekatnya dengan Allah itu. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.